Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dari channel Reno Berbagi. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai keseriusan pemerintah untuk mengubah skema dana pensiun ya dari pay as you go ke fully funded ya, dimana ini akan menguntungkan para pensiunan. Untuk itu lebih jelasnya mari kita simak informasi dari Kementerian Keuangan dan penyelenggara dana pensiun ya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Tanpa bergantung kepada lingkungan sekitar dan tanpa harus memikirkan beban hidup sehari-hari menjadi impian bagi semua orang. Namun kenyataannya yang terjadi pada masyarakat kita justru kebalikannya. Di masa pensiun justru para pensiunan tidak bisa melepaskan ketergantungan mereka dari orang lain. Kesulitan untuk bisa mandiri pada akhirnya hanya ada dalam rencana. Hal inilah yang menjadi landasan bagi OJK untuk menyusun kebijakan perihal dana pensiun. Dalam perjalanannya, industri dana pensiun mengeluarkan beberapa usaha untuk menaikkan peran dana pensiun pada masyarakat. Di antaranya, dengan diluncurkannya tagline, "Yuk siapkan pensiun", MOU pengelolaan dana investasi bersama dana pensiun BUMN, serta berbagai program literasi dan inklusi. Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 kemudian merangkum dan mensinergikan program-program tersebut demi tercapainya industri dana pensiun yang lebih baik. Namun harus selalu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya, peta jalan industri dana pensiun ini juga menghadapi berbagai tantangan, yaitu tantangan kepesertaan, tantangan GRC dan SDM, tantangan ekosistem. Untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun, disusunlah 4 pilar pengembangan dan penguatan, yaitu 1. Penguatan ketahanan dan daya saing. 2. Pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem. 3. Akselerasi transformasi digital. 4. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Keempat pilar tersebut kemudian dijalankan dalam 3 fase, yang terdiri dari fase 1, penguatan fondasi di 2024-2025. Fokus untuk memperbaiki celah yang harus segera diselesaikan agar tidak menghambat implementasi pengembangan dan penguatan industri. Fase 2, konsolidasi dan menciptakan momentum 2026-2027. Fokus untuk mempergunakan sumber daya yang telah disempurnakan dalam memperkuat industri agar dapat tumbuh lebih baik. Fase 3, penyesuaian dan pertumbuhan 2028. Fokus mengembangkan ekosistem untuk mendukung industri dan mengembangkan peluang baru untuk pertumbuhan sebagai fase tinggal landas. Untuk menjamin agar pelaksanaan peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia bisa berjalan dengan baik, diadakan monitoring dan evaluasi atau MONEV. OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti kementerian atau lembaga terkait, asosiasi dana pensiun, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia. Kehadiran peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun diharapkan dapat mewujudkan dana pensiun yang dapat membangun ketahanan masyarakat, meningkatkan densitas dana pensiun, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Jika semua elemen bisa berjalan beriringan, kedepannya bisa tercapai industri dana pensiun yang sehat dan kuat, yang mampu menjadi penopang bagi para pensiunan sehingga mereka bisa bergantung kepada diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Bapak dan Ibu pimpinan Asosiasi Industri
dana pensiun, Bapak dan Ibu pimpinan perusahaan-perusahaan dana pensiun, perwakilan dari kementerian, lembaga, dan lembaga internasional yang hadir, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu perwakilan dari media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dan merupakan roadmap yang ke-9 yang telah diluncurkan oleh OJK pada periode Dewan Komisioner saat ini. Di tengah perekonomian dunia yang cenderung mengalami stagnasi dan ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, maka seiring juga dengan transisi pemerintahan di Indonesia, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan positif dan menggembirakan. Dan tentu saja hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan, termasuk yang penting adalah pada sektor dana pensiun di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan. Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74% pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1.432,7 triliun. Selanjutnya juga BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang dengan total 58 juta pekerja formal dan 84 juta merupakan pekerja informal. Melalui arah kebijakan pengembangan dan penguatan dana pensiun ini, diharapkan industri dana pensiun akan menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 18 sampai 20 November 2024 yang akan datang, OJK akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Annual General Meeting the International Organization of Pension Supervisors, IOPS, serta OECD Global Forum on Private Pension. Dan saya berharap industri dana pensiun di Indonesia dapat berpartisipasi untuk belajar best practices dan pengalaman dari negara lain, tapi juga sebaliknya Indonesia dapat membagikan pengalamannya kepada peserta dari negara-negara lainnya. Peta jalan ini adalah komitmen bersama kita untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaiknya, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Nah, demikian ya Bapak Ibu, apa yang menjadi fokus dari lembaga OJK ya untuk peningkatan kesejahteraan para pensiunan dengan upaya untuk mengubah ya skema pesangon ya, skema pensiunan ya menjadi skema yang bisa menguntungkan, bermanfaat ya bagi para pensiunan. Untuk itu kita nantikan saja hasil
kajian dan program yang akan dilakukan ya. Semoga ini bisa membuat para pensiunan sejahtera. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.